Puji nama Tuhan, senang sekali saya saat ini bisa kembali menyapa Anda dan akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kabarnya semua? Luar biasa. Kita akan menjalani sepanjang hari ini di dalam ibadah minggu. Saya akan menyampaikan topik masih di dalam bulan anugerah yang melingkupi keluarga kita, khususnya tema bulanan di Gereja Mawar Siaron ini kita bicara Grace in Family, dan saya rindu supaya anugerah Tuhan atau kasih karunia Tuhan itu berlimpah di dalam kehidupan keluarga Anda. Topik yang akan saya sampaikan sepanjang hari ini adalah keluarga penuh anugerah. Dan saya akan membaginya di dalam sesi yang pertama pagi hari ini. Kita akan bicara soal warisan abadi. Dan yang selanjutnya nanti di dalam ibadah yang kedua sore nanti saya akan bicara soal bagaimana kita menghadirkan sorga di bumi. Oke, kita semua siap, kita akan bicara mengenai kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali kalau saya bicara topik soal keluarga, saya mengingatkan dan juga mengencourage, menguatkan setiap kita bahwa kita tidak bisa memilih kita ini dilahirkan di keluarga mana. Benar ya? Entahkah mungkin Anda sekarang kalau Anda merasa bersyukur Anda dilahirkan di keluarga Anda, puji Tuhan. Tetapi ada beberapa orang juga yang datang kepada saya, dia merasa bahwa saya rasanya salah. Kok bisa ya saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Ada seorang yang merasa salah dia dilahirkan di keluarga tertentu. Tapi puji nama Tuhan, kabar baiknya adalah kita semua telah dilahirkan kembali. Amin. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kita dilahirkan kembali oleh karena Roh Kudus. Karena itu jangan menyesali Anda dilahirkan di keluarga mana. Hari ini kita mau belajar tentang keluarga yang dipenuhi anugerah. Dan keluarga yang baik, yang dipenuhi dengan anugerah atau kasih karunia Tuhan, pasti akan meninggalkan warisan yang abadi bagi keturunannya. Buka bersama dengan saya di dalam Amsal pasal 13 ayat yang ke-22. Ya, dan pesan ini juga penting bagi para orang tua, khususnya tadi yang juga sudah menyerahkan anaknya di hadapan Tuhan. Anda perlu memberikan peninggalan berupa warisan yang abadi. Bukan warisan yang bisa binasa, yang bisa lenyap, tetapi warisan yang kekal. Sudah dapat semuanya? Demikianlah firman Tuhan. Orang baik, ya, semuanya merasa orang baik di tempat ini. Yang merasa orang baik bisa lambaikan tangannya. Ya, Anda semua baik ya. Orang baik akan baca firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya. Setuju ya? Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Ya, Anda semua yang merasa diri orang baik dan kepingin selalu jadi baik, kita perlu memberikan peninggalan bagi keturunan kita. Mungkin agak berat ya kalau kita mau meninggalkan harta atau warisan yang berupa keuangan, kekayaan. Karena banyak cerita peninggalan yang berupa kekayaan, uang, harta yang berharga, yang begitu bernilai itu kadang jadi rebutan di antara anak-anak sendiri. Di antara sesama saudara kandung pun bisa saling berebut harta warisan. Tetapi kalau kita mau memberikan warisan yang kekal dan abadi yang tidak bisa binasa, ini tidak akan pernah jadi rebutan. Maka kita akan membagikan warisan ini kepada setiap keturunan kita, ya. Warisan seperti apa yang mau kita berikan kepada anak cucu kita, dan warisan itu tidak akan menimbulkan salah faham di antara saudara-saudara, di antara anak kandung, cucu, menantu dan sebagainya. Justru warisan ini akan mendatangkan damai sejahtera. Warisan abadi ini justru akan menjadi berkat, bahkan saluran berkat bagi setiap orang yang mengalaminya. Warisan abadi yang pertama itu adalah, Anda perlu catat baik-baik, warisan iman. Katakan dengan saya, warisan iman. 1, 2, 3. Kita perlu mewariskan iman kita kepada Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bicara soal hubungan pribadi kita kepada Tuhan. Semenjak saya dan Anda memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan Yesus, kita mengalami kasih yang begitu berlimpah dari sorga karena Bapa begitu mengasihi kita. Dan kita dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Karena itulah yang diwariskan
kepada anak cucu kita, cicit kita bila sudah punya cicit juga. Wariskanlah iman, hubungan yang benar, hubungan di dalam kasih, hubungan di dalam doa, hubungan di dalam penyembahan kepada Tuhan kita. Itulah wujud dari iman kita kepada Tuhan. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 dicatatkan demikian. Baca bersama dengan saya ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6 pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang percaya katakan amin. Oke. Tanpa iman, penulis Ibrani sudah menegaskan, kalau Anda mau memberikan warisan yang benar, warisan abadi, kekal, dan tidak akan terjadi percekcokan pembagian harta di sana, wariskan iman. Karena tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Hidup Anda bisa mengalami perkenanan Tuhan. Dan pasti Anda juga kepingin keturunanmu juga mengalami perkenanan Tuhan. Ajari mereka iman. Jangan hanya sekedar ngomong, nak kamu harus punya iman ya. Gak bisa. Kita tidak bisa hanya pakai teori. Tetapi tunjukkan lewat kehidupan Anda seperti apa beriman itu. Kita beriman kepada Allah yang sungguh-sungguh juga penuh kasih. Kita beriman kepada Allah yang begitu maha baik, Allah maha pemberi. Tadi di kalimat terakhir dari ayat yang kita baca bahwa barang siapa yang datang kepada Allah, percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah karakternya adalah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kita menyembah Allah yang suka memberi. Yang percaya katakan amin. Apa yang kita miliki sampai hari ini pun juga merupakan pemberian Allah. Kita harus menyadari itu. Ya, sadar nggak hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Kita bisa menikmati berkat, itu adalah pemberian Tuhan. Kasih Tuhan, kita harus menyadari. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, siapa yang memberi kasih kepada setiap kita? Bapa, ikut dong sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa itu yang selalu memberi yang terbaik, rancangan terbaik bagi setiap kita. Oleh karena itu pemberian dari Allah disebut sebagai anugerah, atau istilah lainnya adalah kasih karunia. Bukan satu kebetulan kalau di sepanjang tahun 2023 ini tema besar Gereja Mawar Syarong adalah Walking in Abundant Grace. Kata grace kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesianya itu bisa antara anugerah atau kasih karunia. Ya, kalau di dalam Alkitab bahasa Indonesia terjemahan baru edisi yang kedua, kayaknya sudah kita mulai biasakan ya. Kasih karunia itu dengan anugerah itu sama. Sedikit kita mengulang dari yang pernah saya sampaikan di awal tahun ini mengenai anugerah atau kasih karunia. Ingat ya, Allah adalah maha pemberi. Dia mau berikan yang terbaik. Definisi anugerah atau kasih karunia itu adalah pemberian Allah. Sifat dari anugerah atau kasih karunia itu pasti memberi. Ya. Anugerah adalah pemberian Allah secara cuma-cuma yang sebenarnya gak layak ini kita terima. Sebagai manusia kita lemah, tidak berdaya, kita berdosa. Pemberian itu kita tetap terima dan Dia berikan berdasarkan kedaulatannya. Itu yang namanya anugerah.
Jadi konsep dari anugerah ini adalah ketika yang lebih kuat, Allah yang lebih kuat daripada manusia, yang lebih kuat memberi kepada yang lebih lemah, sedangkan yang lemah ini sebenarnya tidak layak dan tidak berdaya, namun tetap diberikan juga, itu namanya anugerah. Tetapi sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau sekarang saya balik, bagaimana kalau yang lebih lemah dan tidak layak bahkan tidak berdaya yang berdosa ini, namun yang sudah pernah menerima anugerah, kemudian kembali ingin memberi kepada yang lebih kuat. Boleh enggak? Boleh enggak? Sebagai manusia, kita pernah tidak berdaya, kita pernah terikat dengan dosa, kita ini lebih lemah, dan kita sudah menerima anugerah, berkat dan keselamatan dari Tuhan Yesus. Saat kita mau kembali memberi kepada Dia, boleh enggak? Oh, sangat boleh. Kalau pemberian dari yang lebih kuat kepada yang lebih lemah dan tidak layak serta tak berdaya ini disebut anugerah, maka pemberian dari pribadi yang lebih lemah dan tidak layak ini sebenarnya dipersembahkan kepada yang lebih kuat. Itu namanya persembahan. Dan kita juga mau menjadikan warisan iman ini kepada setiap keturunan kita, anak cucu kita. Mengajarkan bahwa iman itu bukan hanya bicara soal Allah menyelamatkan manusia yang berdosa, tetapi juga bagaimana manusia berdosa yang telah diselamatkan ini juga kembali mau mempersembahkan hidupnya, mau memberikan yang terbaik kepada Allah. Dan kita perlu memberi hidup kita, memberi apa yang sudah kita terima ini, kita juga boleh kembalikan kepada Tuhan. Boleh kan Bapak Ibu Saudara? Dan kenapa kita perlu memberi kepada Tuhan? Oh, karena Tuhan Yesus sudah menjadi sebuah teladan bahwa Allah memberikan yang terbaik kepada setiap kita. Ya, alasan yang pertama, kenapa kita itu perlu memberi dan bahkan kita perlu memberikan yang terbaik, jangan nanggung-nanggung kepada Tuhan kita. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan demikian. Karena Allah sangat mengasihi dunia ini, Dia memberikan, Allah sang maha pemberi, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah yang ditunjukkan bagi kita umat manusia. Karena Allah mengasihi dunia ini. Dia adalah Allah yang memberi. Dia memberikan juga tidak nanggung-nanggung. Ketika Allah memberikan kepada dunia ini, kepada manusia, kepada kita semua ini Bapak Ibu Saudara, Dia memberikan pribadi yang terbaik yang ada di sorga. Dan pribadi itu namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus yang terbaik dari sorga ini diberikan kepada kita manusia yang telah jatuh dalam dosa. Yang begitu hina, yang begitu kotor, tidak layak, gak pantas untuk dikasihani, gak pantas untuk diberi. Bahkan manusia yang hina dan terikat dengan dosa ini cocoknya masuk ke dalam alam maut, dihukum di dalam neraka. Tetapi Allah mengasihi dunia ini, mengasihi manusia yang berdosa ini. Imbang-imbangannya jaraknya jauh ya. Yang begitu hina, begitu rusak, begitu kotor karena dosa. Tetapi Allah memberikan yang terbaik dari sorga, pribadi putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Ada rasa syukur buat setiap kita? Yang merasa bersyukur berikan tepuk tangan di hadapan Tuhan kita. Itulah alasan pertama kenapa kita perlu memberi kepada Allah kita. Dia telah begitu mengasihi kita. Dan kita perlu belajar memberi kepada Allah. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Kasih itu selalu yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Karena itu selain kita datang di hadapan Tuhan, waktu kita beribadah, kita berdoa seperti ini misalkan Bapak Ibu Saudara,
Kita datang di hadapan Tuhan bahkan bukan hanya untuk meminta-minta saja. Ini perlu menjadi sebuah reminder, pengingat buat setiap kita. Hubungan iman kita, warisan iman yang mau kita tinggalkan bagi keturunan kita. Saat kita beriman kepada Tuhan, beribadah, berdoa kepada Tuhan, bukan hanya urusan meminta-minta saja kepada Tuhan. Setuju dengan saya? Kita perlu membalas kembali kebaikan, kasih, dan anugerah yang sudah kita terima dari Allah kita. Dengan cara kembali kita memberi. Allah telah memberikan yang terbaik, kita pun juga datang kepada Allah dan memberikan yang terbaik. Saat kita memberi kepadanya, Allah pun gak hitung-hitungan, kita pun juga jangan hitung-hitungan sebetulnya. Saat kita mau memberikan persembahan, sekali lagi persembahan itu juga bukan dalam bentuk uang. Mau mempersembahkan waktu, Anda mau mempersembahkan bakat, mempersembahkan talenta Anda mempersembahkan tenaga waktu Anda melayani di hari Minggu ataupun di setiap hari selain hari Minggu. Asalkan motivasinya itu untuk Tuhan, motivasi Anda itu menyembah Tuhan. Aku mau memberikan waktuku yang terbaik untuk Tuhan. Itu pun juga Anda memberi kepada Tuhan. Saat Anda juga memberikan talenta Anda, ya bagi tadi rekan-rekan worship team yang bisa nyanyi, mereka juga lakukan yang terbaik karena mereka tahu mereka memberi kembali kepada Allah yang sudah memberikan talenta sehingga mereka bisa bernyanyi, bukan? Termasuk juga waktu kita memberikan entah itu persembahan, sukarela, mengembalikan persepuluhan kita di hadapan Tuhan. Memberikan persembahan diakonia yang setiap bulannya juga kita lakukan. Saat kita memberi, kita harus tahu konsep ini. Allah telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik, yaitu putranya yang tunggal, Yesus Kristus, bagi kita semua, agar saya dan Anda tidak binasa. Dan inilah yang perlu ditekankan juga di dalam pengembalaan gereja Mawar Syaron Surabaya. Kami tetap mengingatkan Anda, mengajarkan Anda, jangan terombang-ambing dengan adanya pengajaran yang lain yang kadang-kadang sampai mereka meragukan persepuluhan masih perlu enggak ya, seperti itu. Anda tahu dulu konsepnya. Allah aja sudah memberikan yang terbaik, bahkan enggak sampai hitung-hitungan. 1/10 itu mas, di hadapan Tuhan juga enggak ada apa-apanya. Kenapa kok kita memperdebatkan? Kenapa kok kita meragukan? Kalau kita punya iman, ingat sekali lagi, waktu kita memberi kepada Tuhan juga perlu pakai iman. Iman. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Demikian juga waktu kita berkata, aku beriman kepada Allah. Aku mengasihi Tuhan. Ketika aku membawa persembahanku. Ketika aku mempersembahkan talentaku. Ketika aku mempersembahkan tenagaku untuk melayani Tuhan. Termasuk ketika aku mengembalikan persepuluhanku kepada Tuhan. Aku melakukannya dengan iman. Bukan dengan keraguan, bukan dengan apa kata orang. Aku melakukannya dengan iman dan aku melakukannya karena aku mengasihi Allah. Dan aku juga melakukannya belajar dari Allah yang sudah memberikan yang terbaik dalam hidupku. Amin Bapak Ibu Saudara. Alasan yang kedua, kenapa kita perlu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Belajar dari seorang anak kecil yang ketika Tuhan Yesus mengajar di hadapan murid-muridnya dan di antara 5.000 orang laki-laki, belum terhitung wanita dan juga anak-anak kecil, mereka semua kelaparan. Murid-murid Tuhan Yesus juga sampai bertanya, Tuhan, mereka lapar, kita mau kasih mereka makan apa? Kok kayak kita susah kalau mau beli makanan, gak ada toko yang buka di sekitar sini, restoran pun juga gak menyediakan sampai sebanyak itu. Tetapi ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Ketika anak kecil ini memberikan apa yang dia miliki, dia menghormati Tuhan. Alasan pertama kenapa kita memberi kepada Tuhan, karena Allah telah memberikan yang terbaik bagi kita. Yang kedua, karena kita mau menghormati Tuhan kita. Dan yang ketiga, tahukah Anda, sewaktu kita memberi kepada Tuhan, Tuhan bisa melakukan mujizat di balik itu semua. Kita lanjutkan pada kisah ketika Tuhan Yesus menerima 5 roti dan 2 ikan dari anak kecil ini.
Anak kecil ini tentu tidak menyadari bahwa ketika Tuhan Yesus mengucapkan syukur, lalu kemudian membagi-bagikan 5 roti dan 2 ikan itu di setiap keranjang-keranjang yang ada dibagikan kepada lebih dari 5.000 orang laki-laki. Sisanya berapa banyak? 12 keranjang. Mujizat terjadi, banyak orang mengalami pertolongan Tuhan. Ketika kita memberi, ternyata kita juga memberkati orang lain. Inilah prinsip kita memberi kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengerjakan sesuatu yang tidak kita duga saat kita memberikan persembahan kita, mengembalikan persepuluhan kita, memberikan persembahan diakonia kita. Di balik itu semua, Allah sedang mengerjakan segala sesuatu agar pemberian kita yang merupakan bentuk hormat kita kepada Tuhan menjadi saluran berkat, saluran mujizat bagi orang lain. Haleluya, ya. Lalu berikutnya, bagaimana sih untuk kita memberi kepada Tuhan, ya? Sikap hati kita ini perlu nggak waktu kita memberi? Oh, sangat perlu Bapak Ibu Saudara, ya. Karena itu kita juga perlu belajar dari imannya Kain dan Habil. Kain dan Habil sama-sama beriman kepada Tuhan, sama-sama percaya Tuhan itu ada. Kain dan Habil sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Pernah baca kitab Kejadian? Kain dan Habil, anak-anak dari Adam dan Hawa, manusia pertama yang diciptakan di atas muka bumi. Kain adalah seorang petani, Habil adalah seorang gembala. Anda tahu kelanjutan ceritanya? Ketika keduanya sama-sama mempersembahkan sebagian dari hasilnya, ya. Kalau Kain sebagai seorang petani mau memberikan persembahan kepada Tuhan dan dicatatkan di dalam kitab Kejadian, Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Kemudian Habil mempersembahkan sebagian dari hasil ternaknya. Tapi kemudian Allah berkenan dengan persembahannya Habil, tetapi tidak mengindahkan persembahannya Kain. Lalu kemudian mulailah terjadi sebuah diskusi ya di antara kita. Kenapa sih sebetulnya kok bisa Allah itu menolak persembahannya Kain? Bukannya sama aja. Apakah Tuhan itu lebih suka dengan korban bakaran, dengan panggang-panggangan yang ada lemaknya seperti itu? Dan Allah tidak menyukai hasil bumi, tanaman, hasil panen gitu? Atau mungkin juga mulai ada yang berpikir bahwa, atau jangan-jangan karena Kain hanya memberikan sebagian ya, tidak dikasih full begitu ya. Sedangkan kalau Habil itu kan katakanlah dari antara kambing dombanya utuh satu binatang begitu, disembelih, dikorbankan, dipersembahkan beserta lemaknya lagi. Oh, Tuhan suka yang berlemak. Oh, bukan gitu juga. Ya. Tetapi kita dapati di sini, waktu kita memberi, kita harus punya motivasi yang benar. Motivasi yang benar itu seperti apa? Saat kita memberi, apapun bentuk pemberian Anda mau berikan tenaga, Anda mau beri waktu, Anda mau memberikan bakat Anda untuk melayani, Anda mau memberikan uang Anda mau memberi dalam bentuk barang, Anda mau mengembalikan persembahan persepuluhan. Motivasi yang benar, yang pertama, lakukanlah dengan iman. Oke? Lakukan dengan iman agar apa yang kita persembahkan berkenan kepada Allah. Ibrani pasal 11 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ini loh jawabannya. Bukan jenis persembahannya yang dipermasalahkan sehingga Tuhan menolak persembahannya Kain. Bukan. Tetapi Habil itu ketika dia memberi persembahan dengan iman. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar. Motivasinya udah benar. Habil punya iman. Dia membangun hubungan yang intim bersama dengan pribadi Allah. Dia berdoa, dia berkomunikasi dengan Allah. Itulah iman. Dia menyembah Allah. Karena itu Allah berkenan pada persembahannya itu, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudara, ada sebuah kesaksian dari salah satu CG leader yang juga melayani di gereja Mawar Sharon Surabaya, dan biasanya juga saya ajak untuk melayani bersama-sama di persekutuan doa Polrestabes Surabaya. Ya, mungkin kalau ada yang mau ikut ya,
Sebulan sekali di Jumat kedua kami melakukan pelayanan di persekutuan doa ini. Ya, Bapak ini, ya fotonya ada di salah satu layar tersebut. Dia punya cerita begini saudara, karena waktu saya ajak, Pak gak keberatan nih saya ajak pelayanan di persekutuan doa di Polrestabes, karena ini waktunya di jam kerja. Dan dia ngomong, oh gak apa-apa pastor, khusus untuk pelayanan ini saya mau memberikan waktu saya dan tenaga saya, dan untuk sementara waktu saya tutup toko saya. Ya, dalam hati saya tanya, gak bahaya ta? Nah, kalau tutup toko itu kan artinya pendapatan kan berkurang gitu ya. Tapi saya tanya sama dia, karena ini sudah menjadi komitmen saya pastor. Saya memang dulu dari awal-awal saya bertobat, saya sudah diarahkan oleh coach saya untuk saya melayani Tuhan. Awalnya ketika dia memberikan waktunya untuk melayani itu hanya setengah hati saja. Dia melayani hanya sekedar melayani, tidak dengan sungguh-sungguh. Itu katanya. Lalu kemudian ceritanya berlanjut sampai suatu ketika dalam perjalanan imannya dia berdoa dan dia bergumul di hadapan Tuhan. Secara pribadi dia merasakan bahwa Tuhan Yesus berbicara kepada Bapak ini. Layanilah aku dengan sungguh-sungguh. Mulai saat itu sikap hatinya berubah. Waktu dia melayani Tuhan dan ketika ditugaskan oleh salah satu divisi pelayanan kita di Care Ministry, pelayanan sakramen, baik itu untuk pelayanan kedukaan, pelayanan kunjungan, untuk mendoakan, termasuk saya ajak untuk pelayanan di PD Polrestabes ini, dia melakukannya dengan segenap hati dan tidak tanggung-tanggung dia tutup tokonya. Padahal sekitar 3 tahun yang lalu di masa-masa pandemi, saya tahu benar kehidupan perekonomiannya sedang tidak baik-baik saja. Bapak ini tutup tokonya bukan berarti Anda bayangkan, oh tokonya itu besar, tokonya udah jalan sendiri dan sebagainya gitu. Enggak. Bahkan di masa pandemi, saya pernah menjumpai Bapak ini sedang berjualan tahu di pasar, tepatnya di Pasar Asem di Banyu Urip, pas saya lagi belanja di sana. Ketemu gitu ya. Oke, sudah ketahuan tempat belanja saya di mana. Oke. Sampai di mana tadi ya? Tapi dia memutuskan untuk saya mau ikut jadi volunteer melayani di persekutuan doa bersama dengan Pastor Robert. Ya udah. Dan kemudian dia ngomong, tahu nggak? Ketika saya tadi nonaktifkan handphone saya selama kita persekutuan Pastor, kemudian begitu acara sudah selesai, saya nyalakan kembali handphone saya. Tiba-tiba WhatsApp-nya masuk. Ini saya sudah terima orderan. Tuhan itu memelihara hidup saya. Dan bukan itu saja. Sebetulnya Bapak ini juga pernah punya pergumulan. Perlu biaya untuk anaknya kuliah. Dan itu bukan biaya yang sedikit. Tetapi karena dia punya iman, mengutamakan Tuhan, dan mau memberikan waktunya juga untuk Tuhan, memberikan tenaganya, apa yang dia bisa, dia bersaksi kepada saya. Beberapa waktu yang lalu, ada seseorang yang tidak dia kenal, tiba-tiba mau datang ke rumahnya, dan kemudian dia bersama dengan istrinya menerima berkat berupa segebok uang, orang yang tidak tahu dari mana, tidak dia kenal. Dan orang yang berkata, saya disuruh Tuhan untuk memberikan ini kepadamu. Dan uang itu cukup untuk biaya kuliah anaknya. Oh, puji nama Tuhan. Allah selalu memberi di waktu yang tepat. Yang penting kita punya hati yang benar dulu. Dengan iman kita memberi. Yang kedua, motivasi kita waktu memberi adalah dengan hidup benar. Hidup kita harus benar Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak asal menerima semua persembahan kita begitu saja. Perhatikan dulu kehidupan kita. Sudahkah hidup kita benar? Tuhan menerima persembahan dari orang yang hidupnya benar. Persembahan dari orang-orang yang hidupnya berantakan seperti itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kalau Anda mungkin ya kenal ada orang yang hidupnya mencuri, korupsi, lalu supaya tanda kutip cuci dosa, kasih persembahanlah ke gereja, kasih persembahan kepada Tuhan. Tuhan tidak memperhitungkan hal itu. Tuhan memperhitungkan persembahan dari orang yang hidupnya sudah benar, dibenarkan oleh iman. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12, masih pembelajaran dari Kain tadi. Persembahannya Kain tidak diterima oleh Tuhan, karena hidupnya Kain gak benar.
Hidupnya Kain penuh dengan dosa. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya. Mengapa ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan saudaranya benar. Yang penting itu orangnya. Karena Anda adalah orang benar, maka setiap kali Anda memberikan persembahan di hadapan Tuhan, Tuhan menerima persembahan Anda. Amin. Oke. Itulah warisan abadi yang pertama. Warisan abadi yang kedua yang mau kita tinggalkan bagi keturunan kita adalah nama baik. Catat baik-baik ini. Nama baik atau itu reputasi atau bahkan itu juga disebut sebagai rekam jejak di dalam kehidupan Anda. Itu penting untuk Anda wariskan kepada anak cucu Anda. Ajarkan itu. Nama baik itu bukan direkayasa, bukan sok-sok baik begitu ya. Tetapi nama baik itu dibangun dari kebiasaan sehari-hari. Dibangun dari karakter kita, sikap kehidupan kita sehari-hari. Baik terhadap diri sendiri, di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Kita mempertanggungjawabkan kehidupan kita dan nama baik akan terbentuk dari sana. Pengkhotbah pasal 7 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal. Gak perlu terlalu banyak kekayaan, gak apa-apa. Yang penting punya nama baik. Nama baik lebih baik daripada minyak yang mahal dan hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Sekalipun ada orang yang menimbun harta begitu banyak, tetapi harta kekayaannya diperoleh dengan cara mencuri, menipu, menggelapkan uang. Buat apa? Nama baik lebih penting daripada Anda punya kekayaan. Jangan meresikokan nama baik Anda dengan mengejar hal-hal yang sementara sifatnya, hanya duniawi saja di dunia ini. Dan bagaimana kemudian kita mau membangun nama baik kita, ajarkan ini kepada anak Anda, kepada keturunan Anda. Ajarkan bagaimana mereka membangun reputasi di dalam kehidupan mereka. Ya, contohnya, ajarkan mereka untuk menjadi pribadi yang murah hati. Ya. Murah hati, dermawan, suka memberi. Karena semua orang kan suka kan kalau kita berkawan dengan orang yang suka memberi, ya. Anda lebih suka berkawan dengan orang yang pelit atau dengan orang yang suka memberi, saudara? Anda lebih suka koncoan sama orang yang suka traktir Anda makan atau Anda disuruh makan sendiri, bayar sendiri lagi? Oke, di dalam Amsal pasal 19 ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Banyak orang mengambil hati orang dermawan atau orang yang murah hati. Dan setiap orang bersahabat dengan, ya setiap orang siapapun dia, mau dari kalangan apapun, lebih suka bersahabat dengan orang yang suka memberi. Ya, sekali lagi memberi gak selalu dalam bentuk uang. Memberi nasihat kepada teman yang membutuhkan. Ada kalanya saya bersama dengan istri memberi tumpangan kepada teman. Sejalan gak rumahnya? Yuk barengan yuk. Tumpangan kepada jemaat kadang-kadang pas lagi ketemu. Anda mau kemana? Oh sana. Sejalan kok kita, ya numpang aja silakan. Kasih tumpangan, kita memberi apa lagi? Memberi makan. Kadang-kadang kalau ada yang bertamu ke rumah kami, ya siapapun mereka, kita anggap seperti kawan, teman, sahabat, saudara sendiri. Kalau pas kita lagi ada makanan, yuk makan bareng gitu ya. Kita kepingin memberi kepada mereka. Supaya mereka pun juga bisa menikmati berkat dan kasih Tuhan gitu ya. Tapi habis ini jangan tiba-tiba mendadak Anda datang ke rumah saya semua gitu ya. Lalu berikutnya karakter yang perlu kita bangun adalah contohnya tepat janji. Itu membangun reputasi kita loh. Nama baik kita ini tergantung dari Anda suka memberi atau enggak. Anda tepat waktu juga apa enggak. Tepat janji apa enggak. Ya, tepat waktu dan tepat janji, itu sudah satu paket Bapak Ibu Saudara. Ya. Amsal pasal 12 ayat yang ke-22. Nah ini, bagi Anda yang suka berjanji, ya, pelajari firman Tuhan ini. Tuhan berkenan kepada orang yang selalu menepati janji, tetapi dia membenci pembohong. Ayo kita belajar yuk, kalau kita ini sudah janjian sama seseorang, yuk kita janji ketemu di sini. Tepatilah janjimu. Saya berjanji nanti saya akan pinjamkan ini buat kamu. Tepatilah janjimu. Saya berjanji saya akan tolong kamu. Tepatilah janjimu, saudara-saudara.
Saya berjanji akan ketemu di sini bersama dengan kamu jam segini. Tepatilah janjimu. Karena kadang-kadang kita telanjur buat janji, lupa begitu saja. Orang yang dijanji ini itu ingat Anda ngomong apa. Ya, dan itu akan terukir di dalam hati, sanubari, menjadi sebuah memori. Kapan ya orang ini tepati janjinya? Dan kalau lama-kelamaan tidak pernah ditepati, nah nama baik Anda mulai bermasalah. Ya, ayo kita wariskan nama baik ini kepada anak cucu kita. Ya, warisan abadi yang ketiga adalah hikmat, Bapak Ibu Saudara. Hikmat ini berupa pedoman praktis bagi kehidupan kita berlaku bijaksana di dalam kehidupan sehari-hari. Praktis, simpel-simpel aja kita perlu hikmat, perlu kebijaksanaan di dalam kita mengambil keputusan. Dan hikmat itu begitu berharga, hikmat itu begitu pentingnya di dalam kehidupan ini. Hikmat ini akan membangun kita berpikir secara smart, berpikir secara cerdik, penuh dengan hikmat, penuh dengan wawasan, sehingga segala keputusan yang kita ambil tidak akan salah jalan. Ya, hikmat itu juga harganya tiada ternilai. Ini perlu diwariskan kepada keturunan kita. Jadi misalkan nanti Anda kumpul sama keluarga, Anda kumpul sama anak cucu keturunan Anda akan berkata, anak-anakku, saya tidak akan memberikan warisan dalam bentuk uang kepada kalian. Pasti semua pada protes. Wah, kok gitu sih opa? Kok gitu sih ya papa dan sebagainya. Tetapi saya mau memberikan kepadamu warisan yang tidak akan habis-habisnya. Iman, ya, nama baik dan juga hikmat. Kenapa? Karena di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 11 dan 12 katakan demikian. Hikmat sama baiknya dengan warisan, ya kan? Jadi wariskanlah hikmat kepada anak cucu Anda. Hikmat sama baiknya dengan warisan dan suatu keuntungan bagi orang-orang yang melihat matahari. Selama kita hidup dan masih lihat matahari, semua orang perlu hikmat. Ya, sebab ini dia alasannya. Kenapa sih orang dalam hidup ini perlu hikmat dan perlu mewariskan hikmat kepada keturunannya? Sebab perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang. Kadang-kadang kita merasa bahwa segala masalah pasti bisa selesai kalau ada duit. Salah, ini kok gini? Duit. Ya. Segala masalah bisa selesai kalau ada uang, mungkin begitu. Tetapi perlindungan hikmat itu seperti perlindungan uang. Mungkin Anda gak punya banyak uang, gak masalah. Yang penting Anda punya hikmat. Punya kecerdasan untuk Anda bisa keluar dari masalah Anda. Beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup dari pemiliknya. Oh, beruntunglah Anda kalau Anda punya hikmat. Lalu pastor, gimana caranya supaya saya punya banyak hikmat? Baca ya di dalam kitab Amsal, setiap hari renungkan saat teduh. Salah satunya dalam Amsal pasal 1 ayat 7 dikatakan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Saat Anda punya iman, membangun hubungan dengan Tuhan, takut akan Tuhan, suka doa kepada Tuhan, suka baca firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, disitulah hikmat akan mengalir di dalam hatimu dan di dalam pikiranmu. Dan hikmat itu juga bisa dibangun di dalam unsur pendidikan. Ya, supaya hikmat itu terus dikembangkan, hikmat itu terus diasah, pendidikan itu perlu, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Anda harus pesen-peseni kepada anak cucu keturunan Anda, supaya mereka membangun hikmat mereka dan mereka juga mengutamakan pendidikan. Di dalam Pengkhotbah pasal 7 ayat 19 juga dikatakan demikian. Hikmat memberi kekuatan kepada orang bijak lebih daripada 10 penguasa dalam kota. 10 penguasa di dalam kota aja bisa kalah dengan orang yang berhikmat. Karena hikmat itu penting. Ya, bagi para orang tua, Anda harus pastikan anak-anak Anda menerima pendidikan yang terbaik. Usahakan untuk mereka bisa terus naik tingkat, naik jenjang. Jangan hanya cuma lulus elementary. Oke, high school, senior high school, begitu sudah lulus SMA, jangan Anda merasa, aduh, uang papa habis, gak sanggup kuliahan kamu, dan kamu cari sendiri ya. Usahakan sebagai orang tua,
Usahakan untuk anak-anak kita menikmati pendidikan yang terbaik. Pendidikan yang terbaik juga gak mesti sekolah yang harus yang mahal-mahal seperti itu. Usahakan untuk Anda bekerja keras, investasikan pendidikan dalam kehidupan anak-anak Anda. Itu penting. Semampu Anda dan juga ajarkan untuk anak-anak Anda, mereka bisa cobalah cari-cari supaya bisa mendapatkan beasiswa. Bagaimana caranya memperoleh beasiswa? Anda perlu hikmat. Oke? Lalu berikutnya selain Anda perlu mengajarkan supaya pendidikan itu penting, ajari mereka kemampuan untuk bertahan hidup. Itu penting loh. Oke? Mungkin uang gak seberapa, tetapi kalau Anda punya keahlian, punya kemampuan untuk bertahan hidup. Kemampuan untuk apa? Misalkan ya memasak, ya. Jangan cuma diajari untuk makan aja, dah makan gak perlu diajari. Masak, ya. Mengelola makanan itu loh. Mungkin itu bisa dijadikan sumber penghasilan juga kan. Ya mungkin mau menjahit lah, ngobati orang, berjualan. Itu perlu skill untuk bertahan hidup. Ya, atau paling minim ya, yang setara dengan pendidikan. Kemampuan bertahan hidup itu juga baca, tulis, hitung-hitungan. Ini supaya gak dibohongin sama orang. Itu penting, kemampuan untuk bertahan hidup. Punya kemampuan nalar, logika, komunikasi, kerja dengan semangat. Dah, orang-orang yang seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita penuhi dengan pendidikan dan kemampuan untuk bertahan hidup, hikmat yang kita wariskan kepada keturunan kita, itu adalah warisan abadi yang tidak akan pernah bisa lenyap begitu saja. Sebagai penutup, bahkan beberapa orang-orang yang di daftarnya menurut versi Forbes terkaya di seluruh bumi ini, mereka seperti Bill Gates, tahu ya Bill Gates ya, foundernya Microsoft, dan kemudian juga ada Warren Buffett. Ya, mereka adalah orang terkaya di dunia, urutan keempat dan urutan kelima gitu ya. Atau beberapa yang lain deh. Mark Zuckerberg yang pakai Facebook, harus tahu nih, foundernya Facebook. Dan juga aktor nih, Jackie Chan. Mereka adalah orang-orang yang terkenal dan terkaya di seluruh dunia. Mereka juga bikin statement bahwa mereka tidak akan mewariskan begitu banyak uang untuk anak-anak mereka. Padahal kalau dipikirkan, orang kaya ini kurang apa? Uang sudah begitu banyak, masa anak itu gak dikasih begitu berlimpahnya? Karena mereka tahu prinsip ini. Uangmu seberapa banyak pun disuntikkan kepada anak, cucu, keturunan akan gampang habis. Gampang binasa, gampang lenyap. Mendingan diinvestasikan aja kepada setiap keturunan kita warisan yang tidak bisa lenyap. Dan warisan abadi yang kita pelajari hari ini sebagai keluarga yang penuh dengan anugerah adalah warisan iman, nama baik, dan hikmat. Karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, jadikanlah iman, nama baik, dan hikmat sebagai warisan abadi bagi keluarga kita yang penuh anugerah. Anda mau menjadi keluarga yang penuh dengan anugerah dan mewariskan warisan yang abadi bagi keturunan kita? Yang mau, mari saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Oh haleluya.